Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah kita pelajari bahwa hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa anak kecil diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang tua atau orang yang lebih tua darinya. Dan itu disebabkan karena orang yang lebih tua mempunyai hak terhadap anak kecil tersebut, dan disebabkan karena anak kecil memiliki kewajiban untuk memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian kita sudah sebutkan juga bahwa pendapat yang lebih sahih dari pendapat para ulama, wajib menjawab salam. Ya, wajib menjawab salam meskipun yang mengucapkan salam tersebut adalah anak kecil. Berdasarkan keumuman surah An-Nisa ayat 86, jika diucapkan kepada kalian salam, maka jawablah. Di situ perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi telah menukilkan ittifaqal ulama ala istihbabis salam ala sibyan. Imam Nawawi telah menukilkan bahwa kesepakatan para ulama dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada anak kecil. Jadi kalau kita orang dewasa melewati anak kecil atau ada di hadapan kita anak kecil, maka kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim. Wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Yang artinya suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu melewati anak-anak kecil, lalu beliau menyalami dan mengucapkan salam atas anak-anak kecil tersebut. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, beliau berkata, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Kemudian ada faedah menarik dari Imam Ibnu Battal, seorang pensyarah hadis, fis salami ala sibyan tadribun lahum ala ta'limis sunan wa riyadatin lahum ala adabis syariah liyablughu haddat taklif wa hum muta'addibuna bi adabil Islam. Ketika orang tua mengucapkan salam kepada anak kecil, maka ini adalah pendidikan bagi anak kecil tersebut dan latihan untuk mengerjakan sunnah Rasulullah SAW dan mengerjakan adab-adab serta syariat Islam, agar ketika mereka sampai kepada batasan diwajibkannya untuk beribadah kepada Allah, maka mereka mempunyai bekal adab-adab keislaman. Kemudian juga ini penting, wa fihi tarhul akabir rida al-kibr wasuluk at-tawadhu wa layyin al-janib. Yang artinya ketika orang dewasa memberikan salam kepada anak kecil, maka ini menghilangkan kesombongan dari orang dewasa tersebut. Kemudian berusaha bersikap rendah hati dan juga mudah bergaul. Jadi ketika orang dewasa menyalami anak kecil, berjabat tangan, mengucapkan salam, itu menunjukkan kepada orang tersebut rendah hati, orang tersebut senantiasa lembut, suka bergaul dan mudah bergaul dan seterusnya. Terutama apabila dia adalah seorang pendakwah, maka ini lebih ditekankan lagi. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya adalah
Al-haditsu dalilun ala anna al-marra ma'murun bis-salam 'ala al-qa'id tashbihan lahu bid-dakhil 'ala ahli al-manzil. Hadis ini menunjukkan bahwa yang melewati orang yang sedang duduk-duduk, maka dianjurkan orang yang melewati ini untuk mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk tadi. Kenapa demikian? Karena menyerupakan diri dengan orang yang masuk ke dalam rumah. Orang di dalam rumah kan duduk-duduk, kemudian kita ketika mau masuk kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya adalah al-hadits dalilun ala anna al-adad al-qalil ma'murun bi ibtida'is salam ala al-adad al-katsir. Wa dzalika li fadl al-jamaah fa inna lahum haqqan 'ala al-qillah. Hadis ini menunjukkan bahwa sekelompok yang berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada sekelompok yang berjumlah banyak. Kenapa? Karena keutamaan berkelompok, bersatu di dalam kesatuan kaum muslimin. Sesungguhnya kaum muslimin memiliki hak, meskipun kaum muslimin memiliki hak yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, kemudian al-hadits dalilun ala anna ar-rakiba ma'murun bi ibtida'is salam 'ala al-mashi li'anna ar-rakiba yakunu muta'alliyan 'ala al-mashi wa li'alla yatakabbar bi rukubihi fa amara bidzalika liyurji'a ila at-tawadhu atau liyarji'a ila at-tawadhu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang naik kendaraan diperintahkan untuk dia yang memulai salam kepada orang yang berjalan. Naik kendaraan apapun. Misalkan dia naik sepeda, motor, mobil, maka dianjurkan dia yang naik kendaraan mendahulukan salam terhadap orang yang berjalan kaki. Kenapa demikian? Karena orang yang naik kendaraan itu lebih tinggi kedudukan, lebih tinggi tempatnya dibandingkan yang sedang berjalan kaki. Naik onta, naik sepeda, naik motor, naik mobil di zaman sekarang, maka lebih tinggi dibandingkan orang yang berjalan kaki. Maka yang naik kendaraan lebih utama untuk mengucapkan salam. Sebab yang kedua, kenapa orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki? Karena agar hilang rasa sombongnya. Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan hal itu agar liyarji'a ila tawadhu, agar orang yang bernaik kendaraan tadi kembali kepada rendah hati atau sikap rendah hati. Lalu kalau seandainya jumlahnya sama, ini 5, ini 5, papasan. Bagaimana, siapa yang mengucapkan salam? Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara dua kelompok yang sedang bertemu, yang paling dahulu memulai salam. Itu yang paling baik. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, hadis yang ke-1239. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jamaah an yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Ini masih berkaitan dengan salam semua ya. Baik. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Thalib adalah saudara Abdullah, bahkan saudara sekandung. Dan ini rahasia kenapa Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama, ketika meninggal, beliau serahkan Nabi Muhammad SAW saat berumur 8 tahun itu, beliau serahkan kepada Abu Thalib. Karena jawabannya, antara Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, dengan Abu Thalib itu saudara sekandung.
sebapak dan seibu. Saudara sekandung sebapak dan seibu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Abdul Muttalib berwasiat agar Abu Talib yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi pagi saya ngisi kajian, baca kitabnya Fiqhus Sirah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena belajar sejarahnya bukan hanya sekedar belajar sejarahnya, tetapi apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari sejarah tersebut. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kehidupan ini sangat berat kehidupannya. Beliau sebelum dilahirkan bapaknya meninggal. Maka beliau yatim sebelum lahir. Kemudian umur 4 tahun beliau meninggal ibundanya. Umur 6 tahun meninggal ibundanya. Yatim tambah keyatiman lagi sebelum baligh. Dan meninggal saat ibunda meninggal itu, beliau hanya ada 2 orang, sang ibunda, kemudian Ummu Aiman Barakah yang mengasuh Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan anak umur 6 tahun mendapati ibundanya meninggal, di saat itu tidak ada saudaranya sama sekali. Paman, bibi tidak ada. Dan itu jauh dari orang. Itu di daerah Abwa. Dari kota Madinah sekitar 25 kilo, dari kota Mekah sekitar 235 kilo. Tidak ada orang. Makanya banyak sekali hadis dari Rasul tentang anak yatim, yang mana bukan hanya sekedar wahyu itu hadis keluar, tetapi berdasarkan pengalaman hidup. Maka saya berpesan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar perhatian terhadap anak-anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafil yatim kahataini bil jannah." Aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Ini ada 2 tafsiran. Yang pertama, antara jari telunjuk dengan jari tengah tidak akan terpisah. Begitulah orang Nabi Muhammad SAW dengan yang mengurus anak yatim, tidak akan terpisah nanti di akhirat. Dan kita tahu Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, kedudukan anak yatim dengan pengurus anak yatim dengan Rasulullah SAW seperti ujung jari jemari telunjuk dan tengah, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar perhatian terhadap hal yang berkaitan dengan anak yatim ini. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah salah satu kiat agar seorang bersabar untuk menghadapi musibah saat kita mengarungi kehidupan di dunia ini, maka bandingkan musibah kita dengan musibah yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya musibah kita lebih ringan dibandingkan yang didapati oleh Rasulullah. Maka bersabarlah. Ini faedah. Kemudian ada faedah menarik. Saya beberapa hari yang lalu baca kitab bersama Syekh. Nama kitabnya Risalah At-Tabukiyah. Dan kita dalam 3 hari selesai 3 kitab. Risalah Tabukiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada perkataan yang sangat menarik. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita bagaimana menghadapi kehidupan ini. Beliau mengatakan, tahta min wa ila sirrun azimun min asrarit tauhid. Di bawah kata dari dan kepada terdapat rahasia yang agung dari rahasia-rahasia tauhid. Apa maksudnya?
Apabila seseorang mendapatkan musibah yang 5 yang disebutkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, dan sungguh kami akan uji kalian dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Jika diuji dengan salah satu dari 5 ini, maka gunakan kaedah min dan ila. Min dari Allah dan ila hanya kepada Allah. Musibah yang kita dapat itu hanya dari Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian tidak bisa kita menghadapi musibah tersebut kecuali ilallah. Min dari Allah dan ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bersandarnya. Begitulah bersama para laki-laki yang ada di hadapan saya, yang mungkin setiap akhir bulan bingung, ini bagaimana nanti rezeki, bagaimana anak makan, istri makan, bagaimana pakaian, bagaimana tempat tinggal, sandang, pangan, papan, keluarga. Maka minallah, apa yang kita dapati, yakini itu sudah tertakdir dari Allah. Dan tidak ada solusi yang bisa kita lakukan kecuali ilallah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam urusan tauhid rububiyah. Dalam urusan tauhid uluhiyah, ibadah juga ada begitu kaidahnya. Minallah ilallah. Minallah maksudnya syariat ini tidak bisa kita kerjakan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersandar dan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dengan bid'ah. Ilallah, syariat yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subhanallah, benar perkataan Imam Al-Qayyim, tahta min wa ila sirrun 'azimun min asrar tauhid. Di bawah kata dari Allah dan kepada Allah, itu adalah rahasia agung dari rahasia-rahasia tauhid. Nah, ini kenapa saya berbicara hal seperti ini? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mendapatkan musibah, maka dia harus mengingat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dari Ali bin Abi Thalib, saya ceritain tadi karena Ali bin Abi Thalib. Di Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama, memberikan pengasuhan kepada Rasulullah SAW kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib adalah saudara sekandungnya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya katakan, tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup atas sekelompok orang apabila melewati orang lain untuk mengucapkan salam salah seorang dari mereka, dan cukup atas sekelompok orang untuk menjawab salam atas yang mengucapkan salam. Jadi misalkan nih 5 orang lewat, maka cukup salah satunya Assalamualaikum, ya. Tapi kalau seandainya seluruhnya mengucapkan salam juga bagus. Sama dengan yang menjawabnya. Apabila terdengar salam dari orang yang berjalan, maka yang duduk-duduk mencukupi sudah 1 orang. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Kalau sudah ada 1 yang jawab, maka sudah mencukupi. Kalau ada 1 yang jawab, sudah mencukupi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi hadis ini lemah dan tidak perlu kita pelajari karena hadisnya lemah. Taib. Saya lihat dulu sampai mana hadis tentang salam.
Ini hadis yang ke-1240. Wa anhu qala Rasulullah SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyiqih, akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Boleh kita mengucapkan salam, memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kita, nanti bagaimana hukumnya kita akan bahas. Tapi kita sebagai seorang Muslim memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani tidak. Jika kalian bertemu dengan mereka di sebuah jalan, maka paksalah mereka untuk ke jalan yang paling sempit. Hadis riwayat Muslim. Kita pelajari hadis ini. Dan harus dipelajari, karena jangan-jangan nanti keluar dapati orang Nasrani langsung dipepet masuk ke got. Belajar di mana ente? Di Masjid Nurul Iman. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makna hadisnya bisa dipahami insyaallah. Kaum Yahudi adalah umatnya Nabi Musa yang mendapatkan kitab Taurat, kemudian berasal, ada yang mengatakan Yahuda berasal dari Yahuda, salah seorang anak dari Nabi Yakub dan seterusnya. Sedangkan Nasrani adalah pengikut Nabi Isa, dan kedua-dua ini adalah umat dakwah. Dua umat ini adalah umat dakwah. Apa maksud umat dakwah? Semenjak Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka wajib mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mereka mengatakan saya bertauhid, tetapi Nabi saya Nabi Isa. Saya bertauhid, tetapi Nabi saya Nabi Musa. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah, Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabillah. Tidaklah mendengarku salah seorang dari umat ini. Umat ini yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Hadisnya jelas insyaallah. Pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Fil hadits dalilun ala annahu la yajuzul muslim an yabtadi ahadan minal yahud aw an-nasara bis salam. Wa dzalika li'anna ibtida' as-salam 'alaihim fihi mafasid. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh memulai salam terhadap Yahudi dan Nasrani. Karena memulai salam terhadap kaum Yahudi dan Nasrani terdapat kerusakan-kerusakan. Yang pertama, al-wuquf fi an-nahy ats-tsabit fi sunnah wal aslu fi an-nahy at-tahrim. Yang pertama adalah melanggar larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Dan asal hukum larangan adalah keharaman. Dan ini menurut pendapat mazhab Syafi'i itu pendapat yang benar. Tidak boleh memulai salam dan hukumnya haram memulai salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya kerusakan selanjutnya kalau kita sebagai seorang muslim mengucapkan salam terhadap mereka, anna as-salama alaihim naw'un minal ikram wadh-dhull lahum wa hum laisu ahlan lil ikram. Orang kalau mengucapin salam itu seakan-akan dia memuliakan orang yang disalami. Ya, dan orang yang mengucapkan salam dia seakan-akan merendahkan diri di hadapan orang yang disalami. Orang muslim tidak boleh untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Nah, kemudian sebab yang ketiga, kerusakan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh mengucapkan salam lebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani? Menimbulkan kerusakan. Yang ketiga adalah anna salama alaihim sababun littahabbudi ma'ahum wattawad.
mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani menyebabkan kita saling cinta dengan kaum Yahudi dan Nasrani tersebut. Dan ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Cinta, wala, loyal terhadap orang-orang kafir telah dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah SAW. Surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasul. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling kasih mengasihi terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Itu gak mungkin terjadi. Nah. Kemudian sebab yang keempat, mengapa tidak boleh kita memulai salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani? Anna salama alaihim fi idhab wahjil hasad min qulubihim, atau wahjil hasad min qulubihim. Yang artinya, kalau kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka akan hilang rasa hasadnya terhadap kaum muslimin. Orang Yahudi dan Nasrani sangat hasad terhadap kaum muslimin. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahud ala syai' ma hasadukum ala salam wa ta'min. Orang Yahudi tidak pernah iri kepada kaum muslimin sebagaimana irinya kaum muslimin mengucapkan salam dan amin. Di tengah-tengah Yahudi tidak ada salam, tengah-tengah Yahudi tidak ada amin. Mereka sangat iri dengan salam dan amin kita. Baik. Maka sangat ironi di zaman sekarang orang tidak peduli lagi apakah dia muslim, apakah dia tidak muslim. Sebagian karena tidak nyaman, karena dalih ingin menghormati, maka akhirnya semuanya mendahulukan salam meskipun terhadap orang kafir. Maka ini haram hukumnya. Nah, pelajaran selanjutnya, mafhumun nahi an ibtidaihim bis salam annahu la nahya an raddis salami alaihim. Yang dilarang adalah memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Adapun menjawab salam yang diucapkan oleh Yahudi dan Nasrani maka tidak mengapa untuk menjawabnya, asalkan tidak mengandung konotasi yang buruk. Kalau konotasinya buruk maka tidak boleh dijawab. Contoh misalkan, idza sallama alaik, Rasulullah SAW bersabda, idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahadum assalamu alaik faqul wa alaik. Jika orang Yahudi mengucapkan salam atas kalian, maka sebenarnya mereka sedang mengucapkan ucapan yang buruk terhadap kalian. Apa itu? Assalamu alaik. Semoga kematian untukmu, atasmu. Ya kan sedikit ada bedanya. Assalamu. Ya, semoga keburukan atasmu, kematian atasmu. Maka ucapkanlah, cara menjawabnya bagaimana? Wa alaik. Dan juga atas engkau, wa alaik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesepakatan para ulama. Kalau ada yang mengucapkan salam dari kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka kita menjawab salamnya. Kita menjawab salamnya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fil hadits dalilun ala annahu la yajuzu tawsi'at at-tariq lil yahudi wan nasara bal natarruhum ila adyaqih. Di dalam hadis menunjukkan bahwa tidak boleh melapangkan jalan untuk Yahudi Nasrani, tetapi kita paksa mereka untuk ke jalan yang lebih sempit. Li'anna fashat tariqi lahum naw'u iqram lahum wa hum la yastahiquna. Karena kalau kita melapangkan jalan, silakan.
itu kita berarti sedang memuliakan orang tersebut. Padahal orang tersebut belum pantas untuk dimuliakan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Tetapi bagaimana cara agar kita bisa, kan hadisnya berbunyi tadi, jika kalian mendapati mereka maka paksalah mereka untuk ke jalan yang lebih sempit. Ini caranya bagaimana dan apa saja syarat-syaratnya, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas memaksa orang-orang kafir Yahudi Nasrani ke jalan yang lebih sempit itu adalah ingin menampakkan agungnya dan mulianya Islam. Dan ini dengan dua syarat. Saat dalam keadaan sesak, jalan sempit, maka tidak boleh untuk menyediakan jalan kepada orang-orang kafir. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada yang ditanyakan dipersilahkan. Silakan. Siapa orangnya? Orangnya sini siapa gitu. Taib. Maka jawabannya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "As-sabiru ala din ya'ti ala nasi zaman, as-sabiru ala dini kal qabid al jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar di atas agamanya seperti berpegang kepada batu api. Harus sabar. Kalau dikatakan salam mulu, ya udah jawab, gitu aja. Kalau dia bilang, nanti saya berdosa kalau nggak jawab, makanya dijawab. Ya, nah seperti itu. Antum tahu nggak? Itu akibat apa? Ucapan seperti itu. Akibat kebodohan. Al-jahlu da'un qatilun wa shifahu amran fit tarkibi muttafiqan nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Dan obat penyembuhnya adalah dua hal yang sejajar. Dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh seorang pengajar yang rabbani, yang pelan-pelan. Maka aneh saja ada seorang muslim yang tidak suka dengan salam. Meskipun dia alasan nanti susah jawabnya. Bahkan pada ikhwah ini misalkan kita jalan ya, ini pohon, kita jalan sini, ketemu assalamualaikum. Jalan kemudian terpisah dengan pohon tersebut. Maka salam lagi sunnahnya. Ya, salam lagi sunnahnya. Dan salam adalah mendoakan keselamatan atas orang lain. Nah, aneh saja kalau seandainya tidak suka disalami gara-gara tidak mau jawab. Ini semuanya adalah akibat dari kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan asing. Asing di sini bukan hanya sekedar pakaiannya, tetapi juga syariatnya dianggap asing oleh kaum muslimin. Allah. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum. Misal saya datang pertama dapat som paling depan. Nah, ada teman yang masih
dia kadang WA suruh naruh tas di sampingnya, samping kanan gitu. Sedangkan posisinya kan kalau masih di jalan. Sedangkan banyak juga jemaah yang datang dan ingin di depan. Dan di belakangnya gitu. Nanti saya udah di tas. Itu gimana? Bismillah, alhamdulillah. Tidak boleh coupling tempat di masjid. Ya, iya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama kali datang dia yang paling berhak untuk tempat tersebut. Dan ada hadis Rasulullah, saya lupa lafadznya, tetapi maknanya adalah tidak boleh mengcoupling tempat di masjid. Ya, tidak boleh mengcoupling tempat di masjid. Nah, ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ada hadisnya itu berkaitan dengan itu. Itu satu ya. Dan hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua, teman yang di luar tadi belum pasti datang. Mungkin dia tertahan, macet atau apa, belum pasti datang. Akhirnya menahan orang agar bisa mendapatkan saf yang lebih dahulu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Nah, barakallah. Ada lagi? Tenang. Kita tidak boleh memulai salam kita tidak boleh mengucapkan salam kepada kaum Yahudi Nasrani, memulai salam ya. Yang tidak boleh itu bagaimana? Apakah assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau bagaimana? Maka jawabannya yang dimaksud dengan salam dalam agama Islam adalah assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya sekedar untuk menyapa tidak mengapa. Ya, misalkan selamat pagi Pak, ataupun apa kabar Pak, dan seterusnya. Terus ada juga kaum Nasrani itu mengucapkan salam terhadap kita dengan ucapan assalamualaikum yang sempurna. Mana kita menjawab? Nah tadi sudah kita bahas. Antum tidur kali ya? Tadi sudah kita bahas, yaitu bahwa apabila seorang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam, maka kita boleh menjawabnya berdasarkan keumuman ayat. Jika diucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Idza hayyitum bitahiyyah fahayyu bihasanah. Nah, ini umum. Yang ngucapin salam kepada kita terserah saja, muslimkah, kafirkah. Kalau dia ngucapin salam, kita jawab salamnya. Cuma kadang kata Rasulullah SAW, biasanya orang Yahudi kalau ngucapin salam kepada kaum muslimin bukan assalamu alaikum, tetapi assamu alaikum. Artinya kematian atasmu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika mengetahui orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu, maka beliau balas. Karena kan beliau masih muda. Beliau balas, wa alaikassam wal la'nah wal ghadab. Dan atasmu juga kematian, laknat Allah dan murka Allah sekalian. Ini adalah salah satu bentuk ketegaran seorang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jawabannya begitu, Mas. Yang tadi bercanda aja, Mas. Baik, ada yang lain? Cukup? Nah, ini yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah adab-adab keislaman agar kita mengerjakannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.